105 Raw FM, Your Lifestyle. Masih dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 219, Kota Padang Sidimpuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan Raw FM dimanapun berada, selamat sore untuk seluruh pendengar setia Raw FM. Di sore hari ini ada Sri yang mengisi ruang dengar Anda tentunya di edisi 5 Oktober 2021. Dan seperti biasa, informasi pukul 17 ini sudah sedikit telat ya. Ini sudah di menit ke-21 dari informasi pukul 17. Seperti biasa kita masuk di acara talk show bersama Kemenak Kota Padang Sidimpuan. Dan di Raw FM di studio kita sudah hadir narasumber kita yang mengisi talk show di sore hari ini, ada Ustadz Muhammad Nuh. Dan kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya hari ini, Ustadz? Sehat walafiat, sehat lahir dan batin, luar dan dalam. Alhamdulillah. Oke deh, Ustadz, kali ini kita membahas tema seputar memahami surah Yasin ya, Ustadz. Ya, insya Allah. Oke, baik. Untuk mempersingkat waktu kepada Ustadz Muhammad Nuh, kita persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah. Usikum nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kaum muslimin dan kaum muslimat, saudara-saudariku pendengar radio Raw FM yang selalu setia mendengarkan kami yang sedang mengudara, menyampaikan pesan-pesan, nasihat-nasihat untuk bekal kita dunia akhirat. Mudah-mudahan kita semua dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita hari ini bersama penyiar kita Boru Nasti. Abang siri-siri nasonggop tu sapulidi. Mulai pardongan Boru Nasti, mudah-mudahan tetap setia cintanya, cinta sejati. Mari kita panjatkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas izin dan ridho ilahi pencipta langit dan bumi, atas nikmat yang kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih. Mudah-mudahan segala kesempatan kita usahakan untuk melaksanakan kebaikan. Mudah-mudahan keberkahan ayat-ayat suci Al-Qur'an memberikan dan membawa jalan kita menuju hidup keberkahan. Termasuklah surah Yasin yang merupakan sudah bagian daripada jiwa kita dalam kehidupan sehari-hari, sehingga banyaklah wirid-wirid Yasin bermunculan di tengah-tengah kita, di tengah-tengah masyarakat. Ada wirid-wirid Yasin kaum ibu, ada wirid-wirid Yasin kaum bapak, ada tidak ketinggalan wirid-wirid Yasin naposo nauli bulung karang taruna sebagai generasi penerus kita. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini adalah sebagai cikal bakal dan jalan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala keutamaan surah Yasin itu dapat kita jiwai dan dapat kita dapatkan dalam kehidupan kita di dunia, sehingga kita bahagia dan di akhirat mudah-mudahan akan diberikan keselamatan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semua kita mengharapkan syafaat beliau di hari perhitungan nanti, karena tidak ada yang mampu menolong kita pada saat itu adalah hanya pertolongan Rasulullah SAW mensyafaatkan kita. Mudah-mudahan dalam kehidupan kita di dunia yang sementara ini dapat kita teladani beliau, dan mudah-mudahan kita berusaha semaksimal mungkin
semaksimal mungkin untuk menjadikan kita umat beliau yang sebenar-benarnya dan sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman dan bertakwa. Mudah-mudahan di dunia yang sementara kita bahagia dan di akhirat nanti kita akan masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudariku kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Surah Yasin yang terdiri daripada 83 ayat, termasuk golongan surah-surah Makkiyah, diturunkan sesudah surah Al-Jin. Dinamakan Yasin karena dimulai dengan huruf Yasin. Sebagaimana halnya arti huruf-huruf abjad yang terletak pada permulaan beberapa surah Al-Quran, maka demikian pula arti Yasin yang terdapat pada ayat permulaan surah ini, yaitu Allah mengisyaratkan bahwa sesudah huruf tersebut akan dikemukakan hal-hal yang penting, antara lain Allah bersumpah dengan Al-Quran bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar-benar seorang rasul yang diutusnya kepada kaum yang belum pernah diutus kepada mereka rasul-rasul. Dalamnya akan kita temukan peningkatan keimanan, bukti-bukti adanya hari kebangkitan. Dan dalam surah Yasin ini Allah menegaskan Al-Quran bukanlah syair, dan Allah juga menyampaikan bagaimana ilmu, kekuasaan dan rahmat Allah berikan kepada yang dikehendakinya. Dan Allah pun menceritakan kepada kita keadaan surga dan sifat-sifatnya yang disediakan bagi orang-orang mukmin. Dan Allah pun mensucikan dirinya dari sifat-sifat yang tidak layak bagi Tuhan. Dan disebutkan juga di dalamnya bahwa anggota badan kita manusia ini adalah saksi pada hari kiamat atas segala perbuatan kita di dunia. Al-maut al-yauma, pada hari itu nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Semua jari jemari kita yang selalu berselancar di dunia maya, itu semua akan berkata di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menyaksikan apa yang kita lakukan. Kita lakukan di malam hari ketika kita sendirian, Allah akan saksikan, Allah akan perlihatkan. Dan apapun yang kita tulis, jari jemari kita hari ini sudah menjadi bagian daripada harimau kita. Kalau kita tidak hati-hati, maka harimau itu akan memakan kita. Maka tetaplah berhati-hati. Dan dalam surah Yasin ini juga Allah mengkisahkan bagaimana utusan-utusan Nabi Isa alaihissalam dengan penduduk Antakia, negeri Sam. Bagaimana masyarakat menyambutnya. Allah jelaskan dalam surah Yasin ayat 13 sampai ayat 30. Itu juga di dalamnya Allah menjelaskan tidak ada faedah peringatan bagi orang-orang musyrik. Bagaimanapun kita menyampaikan nasihat-nasihat, kalau bagi orang musyrik itu tidak akan berterima, karena mereka sudah keadaannya dalam keadaan hatinya terkunci. Dan Allah juga menjelaskan di dalam surah Yasin itu bagaimana Allah menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan. Laki-laki pasangannya perempuan, perempuan pasangannya laki-laki. Jangan ada di masyarakat kita dia ganteng tapi pasangannya ganteng, dia cantik pasangannya cantik. LGBT namanya, lesbian, gay, transseksual. Nauzubillah min jalik, penyakit kaum Nabi Lut, nauzubillah min jalik. Allah juga menjelaskan bagaimana Allah menciptakan bintang-bintang di cakrawala berjalan pada garis edar yang telah ditetapkan Allah pada
surah Yasin ayat 38 sampai 40 Allah jelaskan itu. Dan Allah pun menjelaskan kepada kita di dalamnya ajal dan hari kiamat datangnya secara tiba-tiba. Maka kita harus mempersiapkan segala sesuatu untuk menghadapi ajal dan hari kiamat itu. Allah ungkapkan pada surah Yasin 49 ayat 50. Allah juga menghibur hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kita orang-orang yang beriman terhadap bagaimana sikap kaum musyrikin yang menyakitkan hati kita ketika kita dakwai mereka, kita ajak kepada kebenaran, kepada kebaikan, mereka tidak peduli. Dan ketika kita mencegah kemungkaran, mereka pun melakukan berbagai manuver-manuver atau berupa makar-makar untuk menyakiti hati kita, menyingkirkan kita, dan memfitnah kita di tengah-tengah masyarakat. Allah jelaskan itu dalam surah Yasin ini. Saudara-saudaraku, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah. Maka pada kesempatan ini sudah pernah kami sampaikan kepada kita bagaimana usaha dan upaya kita untuk meningkatkan tata cara sistem kita membaca surah Yasin. Kalau kita lihat di tengah-tengah masyarakat yang sudah membudaya membaca surah Yasin ini memang bervariasi tata cara membaca surah Yasinnya. Apa upaya dan usaha kita untuk lebih menyempurnakan, meningkatkan bacaan surah Yasin? Masyarakat, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah. Maka ada seorang ulama kita, ulama terkemuka, ulama yang karismatik, sudah almarhum Profesor Syekh Haji Ali Hasan Ad-Dari. Dia membuat sebuah inovasi baru dalam membaca surah Yasin di tengah-tengah masyarakat yang disebutnya dengan Yasin 41. Sistem membaca surah Yasin 41 ada di dalamnya beberapa ayat yang dibaca berulang-ulang dan ada beberapa ayat dipanjangkan bacaannya dan kita dianjurkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekedar mengulangi apa yang kami sampaikan. Ayat-ayat yang dibaca berulang-ulang yang diajarkan oleh Tuan Syekh Haji Ali Hasan Ad-Dari kepada masyarakat. Mudah-mudahan ini dapat kita amalkan dalam rangka meningkatkan bacaan kita dalam penjiwaan surah Yasin. Pada ayat 1 dibaca 7 kali. Yasin, Yasin, Yasin. Baca sampai 7 kali. Kemudian dilanjutkan pada ayat selanjutnya. Wal Qur'anil Hakim. Kemudian pada ayat 38. Wasyamsu tajri limustaqarril laha zalika taqdirun azizil alim. Dibaca panjang dan dibaca 14 kali pada bacaan zalika taqdirun azizil alim. Kemudian pada ayat 58 Salamun qawlam min rabbir rahim. Salamun qawlam min rabbir rahim. Dibaca 16 kali berulang-ulang dengan jumlah bacaan 16 kali. Kemudian saudara-saudaraku, pada ayat 81
Awalaisa allazi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mislahum bala. Sampai pada bacaan bala dibaca 4 kali. Kalau sudah sampai bacaan kita pada bala, dibaca panjang sambil berdoa dalam hati, kemudian diulangi 3 kali lagi. Awalaisa allazi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mislahum bala. Dibaca 4 kali. Itulah beberapa ayat dalam surah Yasin yang dibaca berulang-ulang. Apa tujuannya? Tujuannya setiap perbuatan yang diulang-ulang, atau kata-kata yang diulang-ulang, atau ayat yang dibaca berulang-ulang, tujuannya adalah penjiwaan. Bahwa yang dibaca itu adalah penting. Setiap informasi yang diulang-ulang itu informasi yang sangat penting untuk kita ketahui dan untuk kita laksanakan. Maka setiap ayat yang dibaca berulang-ulang ketika kita yasinan, itu tujuannya adalah bahwa ayat itu adalah sangat penting untuk kita pahami, untuk kita ketahui apa isi maknanya, dan tujuannya adalah penjiwaan. Sehingga kita dalam membaca surah Yasin, Yasin kaum ibu, Yasin kaum bapak, dan Yasin naposunale bulung, itu tidak hanya sekedar lalu, tidak hanya sekedar seremonial, atau hanya sekedar yasinan, hanya sekedar untuk melepas kegiatan seremonial yang bernuansa agama, tapi kita dalam yasinan ada penjiwaan. Inilah yang diusahakan oleh ulama kita, Tuan Syekh Haji Hasan Ad-Dari. Saudara-saudaraku, tentu yang diulang-ulang itu seperti kita sholat 5 waktu sehari semalam. Itulah yang kita kerjakan sehari-hari. Kenapa itu diulang-ulang? Karena sholat itu adalah penting dalam kehidupan kita. Innama bunis sholati kamuniruk sembilan jasad. Sholat itu sangat penting, sebagaimana pentingnya kepala dalam jasad kita. Maka Bapak dan Ibu, saudara-saudaraku, kaum muslimin dan kaum muslimat mana saja kita berada, ayat-ayat surah Yasin kita baca berulang-ulang, itu tujuannya adalah penjiwaan. Penjiwaan. Tidak hanya sekedar lalu. Tidak hanya kita baca surah Yasin hanya sekedar budaya. Dan tidak hanya kita baca surah Yasin itu hanya berlomba taruh cepat membacanya tanpa ada penjiwaan, dan tidak ada pembacaan Al-Qur'annya, pembaca surah Yasinnya tidak secara tartil, secara berlalahan dapat dijiwai. Tentunya dalam Al-Quran Allah mengajarkan kepada kita dalam membaca ayat-ayatnya, waruttilil Qur'ana tartila. Dalam membaca Al-Quran itu harus secara berlahan-lahan. Iya, baik. Rekan Ram, kita break dulu sebentar. Nanti kita masih kembali lagi tentunya bersama Al-Ustadz Muhammad Nuh dengan tema memahami surah Yasin. Dan jangan kemana-mana, tetap di 105 Raw FM, Your Lifestyle. 105 Raw FM, Your Lifestyle. Masih dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 219, Kota Padang Sidimpuan. Rekan Ram, masih ada Sri yang mengisi ruang dengar Anda, dan juga bersama Al-Ustadz Muhammad Nuh tentunya di talk show bersama Kemenak Kota Padang Sidimpuan dengan tema memahami surah Yasin. Baik, tadi di segmen pertama kita sudah membahas beberapa sedikit dari tema kita pada sore hari ini, dan di segmen kedua kembali kita lanjutkan kepada Al-Ustadz. Kita persilahkan. Saudara-saudaraku, kaum muslimin dan kaum muslimat yang kami hormati dan sangat kami banggakan, kalau kita dalam memahami surah Yasin, kita tidak melupakan asbabul nuzul ayat, sebab-sebab turunnya ayat. Pada ayat 1 dan pada ayat 10, asbabun nuzul dari ayat itu
diriwayatkan oleh Abu Nuaim di dalam kitab Ad-Dalail yang bersumber dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa ketika Rasulullah SAW membaca surah As-Sajdah dengan nyaring, orang-orang Quraisy merasa terganggu. Mereka bersiap-siap untuk menyiksa Rasulullah. Tetapi tiba-tiba tangan mereka terbelenggu di pundak-pundaknya. Dan mereka menjadi buta sama sekali. Kemudian mereka mengharapkan pertolongan Nabi kita Muhammad SAW dan berkata, "Kami sangat mengharapkan bantuanmu atas nama Allah dan atas nama keluarga ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah berdoa dan mereka pun sembuh. Namun tak seorang pun dari mereka yang beriman. Berkenaan dengan peristiwa itu turunlah surah Yasin ayat 1 sampai 10. Diriwayatkan juga oleh Ibnu Jarir yang bersumber dari Ikrimah bahwa Abu Jahal berkata, "Sekiranya aku bertemu dengan Muhammad, pasti aku akan berbuat mencelakainya." Ketika Nabi Muhammad SAW berada di sekitar Abu Jahal, orang-orang menunjukkan bahwa Muhammad berada di sisinya. Akan tetapi Abu Jahal tetap bertanya-tanya, mana dia? Mana dia? Mana Muhammad itu? Karena Abu Jahal tidak dapat melihatnya. Ayat ini surah Yasin ayat 8 sampai 9 turun sebagai penjelasan bahwa pandangan Abu Jahal saat itu ditutup oleh Allah sehingga tidak dapat melihat Muhammad. Saudara-saudaraku, dalam ketika kita melaksanakan membaca surah Yasin sistem 41 yang disarankan oleh Tuan Syekh Haji Ali Hasan Ad-Dari, beliau juga menganjurkan kita dalam membaca surah Yasin itu pada ayat-ayat tertentu. Contohnya pada ayat 6. Pada ayat 6 itu di ujung ayatnya dipanjang dan sambil dibaca doa dalam hati. Litunziru qauman ma unziru aba'uhum fahum ghafilun. Dibaca panjang sambil berdoa dalam hati. Apa doanya? Up to you. Terserah Anda apa doa kita. Tapi kalau berdasarkan dari redaksi ayat, kalau kita fahami dari segi terjemah ayat 6 ini, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwa Al-Qur'an ini yang diturunkan litunziru qauman ma unziru aba'uhum fahum ghafilun. Al-Quran ini adalah sebagai alat kita memberikan peringatan kepada kaum yang bapak-bapak mereka belum pernah diberi peringatan. Karena itu mereka lalai. Tentu berdasarkan redaksi ayat ini, kita doakanlah kepada Allah di ujung ayat itu sambil kita baca panjang dan memejamkan mata. Doakanlah supaya kita tidak termasuk orang yang lalai. Kita tidak khusyuk dalam sholat karena pikiran dan hati kita itu lalai. Ibu Sri sholat tapi hatinya lalai, pikirannya kesana kemari, memikirkan orang, memikirkan kerja dan memikirkan yang lain, sehingga bacaannya pun lupa, rokaatnya pun lupa, gerakannya pun lupa. Karena apa? Lalai. Maka pada ayat 6 ini, bacalah panjang dan berdoalah dalam hati supaya kita tidak termasuk orang yang lalai. Saudara-saudaraku, ada sebuah kisah yang bisa kita ambil iktibar dari kisah ini, yaitu kisah
yang bermakna luas, yaitu kisah seorang sufi yang bernama Hasan Al-Basri. Seorang sufi besar yang sangat karismatik dan guru besar kita dalam hal dunia tasawuf. Suatu hari di tepi sungai Dazlah, Hasan Al-Basri rahimahullah, seorang sufi besar ini, melihat seorang pemuda duduk berdua-duaan dengan seorang perempuan. Di sisi mereka terletak sebotol arak. Kemudian Hasan berbisik dalam hati, alangkah buruk akhlak orang itu, dan baiknya kalau dia seperti aku. Inilah yang terbentik dalam hati Hasan Al-Basri. Tiba-tiba Hasan Al-Basri melihat sebuah perahu di tepi sungai yang sedang tenggelam. Lelaki yang duduk di tepi sungai tadi terus terjun untuk menolong penumpang perahu yang hampir lemas. 6 dari 7 penumpang itu berhasil diselamatkan seorang pemuda itu. Kemudian dia berpaling ke arah Hasan Al-Basri dan berkata, "Jika engkau memang lebih mulia daripada saya, maka dengan nama Allah selamatkanlah seorang lagi yang belum sempat saya tolong. Engkau diminta untuk menyelamatkan 1 orang saja, sedangkan saya telah menyelamatkan 6 orang." Bagaimanapun usaha dan upaya Hasan Al-Basri gagal menyelamatkan yang seorang itu. Maka lelaki itu berkata kepadanya, "Tuan, sebenarnya perempuan yang duduk di samping saya ini adalah ibu saya sendiri. Sedang botol itu hanya berisi air biasa, bukan air arak, bukan anggur yang sudah diubah menjadi arak." Hasan Al-Basri pun tertegun lalu berkata, "Kalau begitu, sebagaimana engkau telah menyelamatkan 6 orang tadi dari bahaya tenggelam ke dalam sungai, maka selamatkanlah saya dari tenggelam dalam kebanggaan dan kesombongan." Hati kita lalai, saudara-saudaraku, karena ada sifat bangga dan sombong dalam diri kita. Karena itu kita diberikan peringatan. Surah Yasin ayat 6 bermakna yang sangat luas. Lelaki itu pun menjawab, "Mudah-mudahan Allah mengabulkan permohonan Tuhan." Semenjak itu, saudara-saudaraku, Hasan Al-Basri semakin dan selalu merendahkan hati. Bahkan ia menganggap dirinya sebagai makhluk yang tidak lebih daripada orang lain. Kita sering, saudara-saudaraku, kita seolah lebih baik daripada orang lain. Jika Allah membukakan pintu solat tahajud untuk kita, janganlah lantas kita memandang rendah saudara seiman yang sedang tertidur nyenyak. Jika Allah membukakan pintu puasa sunat, kita bisa puasa sunat Senin Kamis dan puasa-puasa sunat yang lain. Janganlah lantas kita memandang rendah saudara seiman yang tidak ikut berpuasa sunat. Boleh jadi orang yang gemar tidur dan jarang melakukan puasa sunat itu lebih dekat dengan Allah daripada diri kita. Ilmu Allah sangat amatlah luas. Karena itu jangan pernah kita kagum dan takjub dan sombong pada amalan kita. Itulah penyebab paling utama dari lalainya hati kita. Oleh karena itu, litunziru qauman ma unziru aba'uhum fahum ghafilun. Kita layak diberikan peringatan dengan sikap dan kata-kata yang datang dari saudara-saudara kita, sehingga ini Al-Quran
Ini adalah pengobat jiwa kita yang lalai, supaya kita terhindar daripada sifat masmumah, sifat yang tercelah. Walau sehebat apapun diri kita, saudara-saudaraku, hebat dalam harta, hebat dalam ilmu, hebat dalam jabatan, jangan pernah berkata, aku lebih baik daripada kalian, aku lebih bersih daripada kalian. Jangan sampai terbentik dalam hati kita seperti ini, saudara-saudaraku. Inilah sebagai peringatan kepada kita dalam rangka usaha dan upaya kita dalam memahami surah Yasin ayat 6. Saudara-saudaraku, pada ayat 9 pun dianjurkan oleh Tuan Syekh Haji Ali Hasan, di ujung ayatnya itu kita baca panjang dan kita berdoa dalam hati. Pada ayat itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, waj'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Pada bacaan fahum la yubsirun, kita baca panjang dan kita berdoa dalam hati. Apa doanya? Up to you. Terserah Anda apa doa kita. Ayat ini, saudara-saudaraku, menjelaskan kepada kita, dan kami adakan di hadapan mereka dinding, dan di belakang mereka dinding pula, dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. Yang kami sampaikan asbabun nuzul daripada ayat yang kami sampaikan tadi, Allah jadikan dinding di depan Abu Jahal, sehingga Abu Jahal tidak melihat Rasulullah, padahal Rasulullah di depan matanya, di hadapannya, tapi dia tidak melihat Rasulullah. Orang-orang sekitarnya Nabi kita Muhammad SAW ada di hadapan Abu Jahal, tapi ternyata Abu Jahal tidak melihatnya. Karena apa? Karena ada dinding di hadapan Abu Jahal, sehingga Abu Jahal pun tidak melihat Rasulullah SAW. Saudara-saudaraku, itu juga usaha dan upaya kaum Quraisy, kaum kafir, kaum musyrik, dalam rangka untuk mencegah dakwah Rasulullah SAW. Mata mereka buta, mereka tidak dapat melihat. Kenapa? Ada dinding di hadapan mereka. Saudara-saudaraku, maka apa yang dilakukan oleh Abu Jahal, janganlah kita lakukan dalam kehidupan kita. Maka pada ujung ayat itu kita berdoa sesuai dengan redaksi ayat, boleh. Apa doa kita? Ya Allah, jangan engkau tutup mata hatiku sehingga aku tidak dapat melihat kebenaran dan tak dapat melaksanakan kebenaran. Doakanlah itu pada ayat 9 ini. Baca panjang dan berdoa dalam hati. Karena apa? Kita banyak manusia ini matanya sehat, tidak rabun, tapi matanya mata gadapang. Ya, baru nasti, betul boleh mata gadapang. Bolnang matana tapi namar nida. Inilah Ibu Sri ketika ini kita ceramah, pandang matanya ke saya. Saya agak grogi kelihatannya. Sehingga apapun yang ingin saya sampaikan agak lupa-lupa sedikit. Karena grogi. Tapi saya yakin mata Sri bukanlah mata gadapang. Tapi tatapannya saya yakin adalah tatapan yang berarti. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, sering kita mendengarkan nasihat, kita tidak terima karena ada dinding di hadapan kita. Apa kira-kira dindingnya? Bisa jadi yang menyampaikan nasihat kita tidak sukai. Ada rasa sentimen dalam diri kita dengan beliau, sehingga yang sampaikannya adalah kebenaran yang sampaikannya kita tidak terima. Ada bisa jadi, saudara-saudara, dindingnya adalah dinding kepentingan. Karena kepentingan kita berbeda,
maka kita tidak menerima kebenaran yang disampaikannya, dan perbuatan yang benar yang dilakukannya pun kita anggap salah. Karena apa? Karena ada dinding di hadapan kita. Saudara-saudaraku, bukalah dinding itu, tabir itu. Doakanlah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita baca surah Yasin ayat 9 ini. Doakan kepada Allah supaya mata hati kita tidak buta. Kita dapat melihat kebenaran dan melaksanakan kebenaran. Saudara-saudaraku, jangan sampai kita sama dengan orang-orang musyrik. Wasawaun alaihim anzartahum am lam tunziruhum la yu'minun. Sama saja bagi orang musyrik itu, apakah kita diberikan peringatan atau mereka tidak diberikan peringatan, mereka itu tidak akan beriman. Jangan samakan kita dengan orang musyrik ini. Jadilah orang yang beriman, diberikan peringatan, terimalah peringatan itu, karena peringatan itu adalah tanda kasih sayang, karena dia mengingatkan kita. Saudara-saudaraku, inilah memahami surah Yasin. Surah Yasin ini maknanya sangat luas dan sangat dalam. Tentunya tidak sia-sialah usaha dan upaya para ulama kita untuk memasyarakatkan surah Yasin ini. Siapa yang membaca surah Yasin 1 kali, itu sama dengan membaca Al-Quran 10 kali tamat. Itulah kitamannya berdasarkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, sampaikan oleh Rasulullah SAW. Maka surah Yasin ini dimasyarakatkan. Dan surah Yasin ini, saudara-saudaraku, adalah qalbul Quran, hatinya Al-Quran. Ada ayam, ada hatinya, hati ayam. Kita potong kambing, ada hati kambing. Kemudian binatang yang lain pun punya hati. Kita pun manusia punya hati. Al-Quran pun punya hati. Apa hati Al-Quran? Qalbul Quran, itulah surah Yasin. Saudara-saudaraku, surah Yasin ini juga disebut dengan surah Ad-Dafiyah, surah penolak bala. Surah penolak bala. Maka surah Yasin ini mari kita masyarakatkan. Apapun paham saudara, paham Muhammadiyah, jangan lupa baca surah Yasin. Saudara-saudaraku yang paham Muhammadiyah, jangan lupa membaca surah Yasin. Karena surah Yasin bagian daripada Al-Quran yang harus kita imani, dan kita harus berusaha untuk menjiwainya. Dan apapun aliran kita, organisasi kita, mari kita baca surah Yasin, yang merupakan surah yang paling surah yang utama dari Al-Quran. Saudara-saudaraku, masih panjang lagi pembahasan kita dalam memahami surah Yasin. Yang tujuan kami menyampaikan ini, saudara-saudaraku, mari kita baca surah Yasin ini dengan jiwa. Membaca surah Yasin dengan hati. Tidak hanya sekedar tradisi, dan tidak hanya sekedar untuk melewatkan waktu yang ada, atau tidak hanya sekedar silaturahmi di antara kita, tapi usahakanlah dalam hal menjiwainya. Tentu saudara-saudaraku, mari kita masyarakatkan baca surah Yasin 41 ini, mengajarkan oleh Tuan Syekh Haji Ali Hasan Ad-Dari. Ada beberapa ayat yang dibaca berulang-ulang sudah saya sampaikan tadi, dan ada beberapa ayat yang diulang-ulang itu pun tidak hanya sekedar diulang, tapi kita berdoa dalam hati. Sehingga ketika kita baca surah Yasin 41, ada 38 kali kita berdoa ketika baca surah Yasin. Mudah-mudahan doa yang selalu kita mohonkan kepada Allah itu akan diijabah oleh Allah. Allah itu tempat kita bermunajat, bermohon, menyandarkan hidup ini. Sehingga dengan keberkahan surah Yasin ini, mudah-mudahan masyarakat kita akan lebih makmur, lebih adil, dan mudah-mudahan segala bentuk bala dan bencana akan terhindar dari kita. Orang dulu pun saudara-saudaraku itu baca surah Yasin. Mudah-mudahan bala, wabah, dan bencana terhindar dari mereka. Kita sekarang baca surah Yasin, tapi nyatanya bala berdatangan, bencana berdatangan, wabah berdatangan, wabah penyakit. Saudara-saudara, kenapa ini kira-kira? Ini mungkin saudara-saudaraku, kita baca surah Yasin hanya sekedar budaya, hanya sekedar silaturahmi, hanya sekedar mengejar jedah. Dan bahkan ada yasinan yang bubar karena tidak terima jedah. Ini nauzubillah min jalik.
Mudah-mudahan saudara-saudaraku, karena waktulah yang membatasi kita, makan kacang panjang ditanam di atas batu. Tentu ceramah tidaklah boleh panjang karena terbatas oleh waktu. Mata Boru Nasti sudah memberikan isyarat. Tentu ini pendengar kami tidak melihatnya, hanya akulah yang melihatnya. Tapi ini adalah isyarat untuk kita. Karena terbatas oleh waktu, insya Allah pada pertemuan selanjutnya kita akan bertemu dalam kita acara ini dengan suara kita, mudah-mudahan adalah menyampaikan suara-suara nasihat, suara-suara kebenaran sebagai usaha dan upaya oleh radio sebagai suara yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Radio, mudah-mudahan ini radio Raw ini lebih sukses lagi dan lebih bermasyarakat dan lebih didolakan dan diikuti oleh masyarakat pendengarnya, dan kami pun yang melaksanakan kerjasama dengan PT Radio ini, mudah-mudahan terus kita bisa jalan kerjasama dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah manusia dari kemungkaran. Mudah-mudahan ini semua menjadi ibadah bagi kita semua. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ikan hiu makan katak. Saudara pendengarku semua, I love you marturafak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Al Ustadz Muhammad Nuh. Tentunya semoga kita diberikan kesehatan selalu dan dapat bertemu lagi di lain kesempatan. Dan selamat sore rekan Raw. Jangan kemana-mana, tetap di 105 Raw FM, Your Lifestyle.